Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kungmania, salam Perkutut Nusantara. Hur. Pada kesempatan sore hari ini saya akan membahas tentang perkutut-perkutut dengan katurangan-katurangan yang cakep, yang berbau-bau keberuntungan, keberkahan. Yaitu saya akan membahas tentang perkutut yang berkaturangan ada emas-emasnya gitu. Iya, emas. Ini saya nyantai ya. Jadi saya akan membahas tiga katurangan perkutut. Yang pertama udan mas, yang kedua talang mas, yang ketiga pancuran mas. Jadi kalau ada teman-teman rekan-rekan perkutut yang mau menambahkan yang masih berbau-bau emas itu bisa komen nanti di channel ini. Next time kita akan bahas tentang perkutut itu yang luput dari saya ya. Jadi ini saya ada ini yang pancuran mas, udan mas, sama talang mas. Sama nyantai ya. Jadi kalau saya sekarang mau ambil yang pancuran mas, perkutut pancuran mas. Ini dia. Ini perkutut saya dengan katurangan pancuran mas. Ini mohon maaf, kotorannya belum sempat saya bersihkan ya. Jadi perkutut ini unik. Jadi kalau unik menurut saya itu, ini sudah saya pelihara sudah 1 tahun lebih. Unikannya kalau kotorannya ini saya bersihkan, dia macet, nggak mau bunyi, nggak mau manggung. Jadi kalau kotorannya masih ada meskipun sedikit gitu, dia lihat kotorannya gitu, dia mau bunyi. Heran, saya juga heran. Ini perkutut saya pancuran mas, ini pancuran mas, jantan, lokal. Kalau kelihatan ya. Jadi pancuran mas sendiri itu ini yang membedakan perkutut pancuran mas dengan apa itu? Dengan banyumili ya, banyumili. Jadi banyak yang teman-teman salah artikan ya. Jadi belahannya di dada itu, kan ada yang perkutut yang belah di dada itu kalau nggak tembus sampai dubur itu bukan banyumili ya, itu bukan banyumili. Jadi banyumili sendiri itu belahannya dada itu tembus sampai dubur, jadi dadanya terbelah. Jadi ini kan dadanya nggak terbelah ini teman-teman, ini dadanya nggak terbelah, tapi dari bawah dadanya dia terbelah sampai dubur, jadi cuma separuh. Ya kalau banyumili itu dari leher situ sudah belah dada terus sampai ke dubur. Kalau banyumili itu namanya banyumili itu kan, kalau diartikan ya banyumili sendiri itu kan air yang jalan, mili itu kan jalan, jadi nggak ada macetnya gitu. Kalau banyu bumpet ya itu baru air yang nggak jalan. Jadi kalau banyumili sendiri itu bisa diartikan air yang jalan, air yang lancar jalannya. Jadi kalau di belahan dadanya perkutut sendiri, banyumili itu belahannya itu sampai ke dubur, jadi mulai dari dada sampai terus ke dubur. Itu untuk perkutut banyumili. Jadi itu ada perkutut saya banyumili. Next time kita akan bahas perkutut banyumili dengan filosofi dan artinya banyumili. Ini kita mau bahas tentang apa itu pancuran mas. Jadi pancuran mas sendiri itu bisa ciri matinya itu bisa belahannya dada itu separuh, bisa dari bawah dada sampai ke dubur atau dari leher sampai ke dada. Jadi kalau banyumili itu full dari dada sampai ke dubur, kalau pancuran mas enggak, separuh-separuh. Jadi ada yang dari leher sampai dada itu saja itu pancuran mas juga, terus dada sampai ke dubur itu juga pancuran mas. Ini pancuran mas teman-teman. Jadi pancuran mas sendiri kan diartikan pancuran ya. Pancuran itu kan namanya, pancuran itu kan mancur ya. Pancuran itu tempat keluarnya air ya, pancuran. Jadi kayak keran gitu. Keran. Jadi keran. Emas itu ya emas. Jadi
tempat keluarnya emas itu emas. Jadi bisa diartikan perkutut dengan katurangan pancuran emas ini si pemilik bisa mendapatkan banyak rezeki. Jadi membawa keberkahan atau rezekinan. Intinya begitu sih. Untuk pancuran emas sendiri ya, intinya kayak gitu. Ini perkutut pancuran emas. Jadi tempat keluarnya rezeki. Jadi ya kembali di situ ya. Kalau kita ingin dapat rezeki, kita dapat berkah ya setidaknya kita juga berusaha. Jadi kalau kita diem-diem terus di rumah terus kita cuma melihara perkutut begini aja ya kita nggak dapat apa-apa. Filosofinya sih begitu untuk perkutut pancuran emas sendiri. Perkutut pancuran emas, mantap. Tadi kita sudah bahas perkutut pancuran emas. Jadi sekarang kita bahas perkutut udan emas. Udan emas. Ini dia udan emas. Udan emas. Jadi di video-video saya sebelumnya itu saya sudah sering bahas tentang perkutut udan emas ya, udan emas sendiri ya. Jadi udan emas sendiri sih bisa diartikan ya itu tadi namanya hujan itu kan hujan ya. Kalau emas itu emas, jadi udan emas itu ya hujan emas gitu. Bisa diartikan itu kita selalu dihujani dengan berkah yang melimpah. Semoga hujannya lebat. Hujan emas yang lebat ya. Jadi ciri mati untuk katurangan perkutut udan emas itu untuk lokal. Jadi untuk perkutut udan emas lokal itu dengan sekal saya itu ciri matinya perkututnya itu diules bulu. Ini diules bulunya ini. Itu kalau kelihatan ya. Itu diules bulunya kalau kena sinar matahari itu mengkilap kayak emas, ada emas-emasnya gitu, kayak ngamber lilin gitu lah. Jadi ada emas-emas, ada kilo-kiloan emas gitu. Itu udan emas itu di situ. Jadi beda dengan itu ya, apa itu? Perkutut lorok madu ya. Lorok madu itu kan ada warna kuning tapi demblok-demblok, jadi nggak merata diulus bulunya. Tapi kalau udan emas itu samar, jadi warnanya kekuning-kuningan semua. Terus kalau kena sinar matahari itu dia langsung pure gitu, ada emasnya gitu, kelihatan banget. Ini perkutut udan emas. Jadi ya bisa diartikan kita selalu dihujani dengan banyak rezeki kalau kita memelihara perkutut dengan katurangan udan emas. Ya, kembali tadi ya, kita wajib berusaha kalau kita ingin dapat banyak rezeki udan emas. Terus saya mau bahas lagi perkutut talang emas. Perkutut talang emas. Mohon maaf ini perkututnya masih dirias. Soalnya saya baru dapat ini sekitaran nggak salah 3 minggu kalau enggak 3 minggu ya 3 minggu. 3 minggu perkututnya belum mapan sekali, belum mapan. Bunyi masih jarang. Ini saya dapat di daerah mana ya? Saya lupa ini. Kalau nggak salah daerah Madiun Kota ini, saya dapat dari Madiun Kota. Jadi saya ngobyok, waktu saya ngobyok saya dapat talang emas. Ini perkutut talang emas. Jadi perkutut talang emas sendiri itu mempunyai ciri mati, ada bulu satu helai bulu itu yang tumbuhnya itu terbalik, nggak wajar gitu. Jadi biasanya itu tumbuhnya itu merata ya. Jadi bulu itu kan biasanya tumbuhnya begini ya. Itu ada satu bulu yang tumbuhnya terbalik atau menadah gini, menadah. Jadi talang itu bisa diartikan talang itu kan tempat jatuhnya hujan ya. Talang itu iya tempat jatuhnya hujan. Talang di atas rumah itu ya. Jadi kalau talang emas sendiri itu berarti tempat tadah emas. Jadi tempat tadah rezeki. Talang emas itu. Jadi
Ini saya buktikan dengan cara mencabut bulunya. Jadi kalau saya dapat perkutut nomjok gitu, kalau ada putihnya, ada bulunya yang kayak apa itu terbalik kayak gini, talang mas kayak gitu, itu saya biasa cabut dengan cara membuktikan cabut. Kenapa saya cabut bulunya? Yaitu saya membuktikan apakah ini jodoh dengan saya. Kalau dia jodoh dengan saya, dia akan tumbuh seperti semula. Jadi kalau kalau dapatnya terbalik, dan saya cabut, kalau jodoh dengan saya, tumbuhnya juga akan terbalik. Begitu juga dengan bulu yang warnanya putih. Ada putihnya di kepala, ada putihnya di sayap, itu saya cabut. Sering saya dapat kayak gitu itu. Saya cabut, nggak jodoh ya, nggak keluar putihnya kayak gitu. Terus ada juga kalau memang sudah jodoh dengan saya ya, saya dapatnya itu normal. Next time saya pelihara keluar putihnya, itu kayak gitu. Jadi perkutut itu jodoh-jodohan. Ini alhamdulillah jodoh dengan saya. Perkutut talang mas, ini saya ambil ya perkututnya. Iya, tapi masih dipakai. Apa tuh kak? Ini perkutut talang mas. Tuh ada bulu satu lay bulu. Ini yang tumbuhnya terbalik. Ini saya sudah cabut. Terus tumbuhnya tetap masih begini. Ini. Jadi saya tunggu sekitaran 3 minggu, kalau 3 minggu lebih kalau nggak salah. Ini saya sudah cabut dan tumbuh lagi seperti ini. Jadi perkutut ini berjodoh dengan saya. Meskipun masih gelabakan, namanya masih perkutut liar ya. Dapatnya sudah tua ya. Ini saya senangnya ya tadi itu ngombyok dapat talang mas, terus lureknya. Nah, saya suka perkutut ini tuh ada 2 katuranggen yang maksudnya yang aku senang dari perkutut ini, yang satu talang mas, yang kedua pendaringan kebak. Jadi lureknya ini nyambung tuh, nyambung kelihatan ya, itu lureknya ini nyambung ini gitu. Itu masih ada banyak yang baru mau numbuh ini sampai bawah. Nah, sampai bawah ini nyambung banget tuh. Jadi sampai bawah ini ngelurik semua. Jadi kalau teman saya bilang itu katanya ya itu perkutut Mojopahit nih, ya gitu. Ini perkutut Mojopahit, jadi luriknya nyambung sampai bawah bro, masa. Jadi ya alhamdulillah kalau ini dapat perkutut Mojopahit. Tapi kalau saya sendiri ya tadi tertariknya di awal yaitu talang mas. Perkutut talang mas ini dapat saya dari talang mas. Perkututnya jantan, sudah mulai bunyi tapi masih belum ngayer ya, masih jarang bunyi. Ini perkutut talang mas dan alhamdulillah jodoh dengan saya. Jadi perkutut dengan yoni apa itu berbau-bau kerezekian, kemakmuran intinya gitu. Jadi itu kalau saya sebagai pengingat atau pengeling bagi si yang punya, si pemilik perkutut itu untuk lebih, kalau ingin lebih sukses ya kita harus berusaha dengan baik. Jadi gitu. Kalau saya itu perkutut begitu ya itu cuma buat cambuk buat kita, untuk kita lebih lebih bersemangat lagi untuk membuat berkah buat kita sendiri ya. Jadi sekian pembahasan tentang perkutut dengan yoni yang cakep, perkutut yang beryoni keberuntungan, kemakmuran dan kesuksesan, yaitu perkutut dengan yoni emas dan mas, talang mas, pancuran mas. Semoga bermanfaat. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkutut mania, salam kung mania, salam perkutut Nusantara. Gur.